Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS, yaitu materi ke-10, Database Programming with SQL, dengan judul Landasan Subquery. Untuk awal, mari kita buat dulu di SQL command line-nya. Untuk masuk utamanya, kita connect ke sysdba dengan username Oracle dan password sesuai dengan apa yang dibuat pada saat penginstalan. Lalu kita create user adit 10 karena ini adalah materi ke-10, identify by UAS. Grant all privilege to adit 10. Jadi dia memberi hak akses untuk adit 10. Connect adit 10 underscore UAS. Setelah masuk semuanya, mari kita import file yang ada di data D, yaitu SQL1, dengan cara add d.2 string SQL1 titik koma. Nah, setelah tabel selesai dibuat, kita bisa cek, yaitu dengan cara select from tab. Nah, ini ada 35 tabel, countries sampai dengan WF World Region. Mari kita baca landasan subquery-nya. Tujuan pembelajaran ini akan membahas tujuan sebagai berikut. 1. Menjabarkan dan menjelaskan tujuan subquery untuk mengambil data. 2. Membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam klase where. 3. Membedakan antara subquery satu baris dan beberapa baris. Tujuannya yaitu seorang teman mengajak nonton film. Namun sebelum menjawab iya atau tidak, apakah Anda meminta izin kepada orang tua Anda terlebih dahulu? Seseorang meminta Anda menjawab soal matematika. Namun sebelum Anda menjawab pertanyaan, apakah Anda harus mengerjakannya sendiri? Meminta izin orang tua atau mengerjakan soal matematika adalah contoh subquery. Di SQL, subquery memungkinkan kita untuk menemukan informasi yang kita perlukan sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita perlukan. Intisari dari subquery. Melalui kursus ini, Anda telah menulis query untuk mengekstrak data dari database. Bagaimana jika Anda ingin menulis query hanya untuk mencari tahu bahwa Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda perlukan untuk membuatnya? Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan query sarang. Menempatkan satu dari query dalam query lainnya. Query inner disebut sebagai subquery. Intisari subquery. Subquery berjalan untuk menemukan informasi yang Anda tidak ketahui. Query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu apa yang perlu Anda ketahui. Dapat mengkombinasikan dua query menjadi satu dapat sangat bermanfaat ketika Anda perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada data di tabel itu sendiri. Subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klase pernyataan select lainnya. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Subquery dapat dioposisikan di sejumlah klase SQL, termasuk klase where, having, dan form. Sintaks subquery adalah select list. Jadi ini subquery pernyataan select yang tertanam di pernyataan select lainnya. Select list from tabel, where expression operator select list from tabel. Pernyataan select dalam tanda kurung adalah query inner atau subquery. Dalam tanda kurung ini berarti adalah subquery.
Pernyataan ini berjalan lebih dahulu sebelum query outer. Berarti ini yang duluan dieksekusi, baru yang di luarnya. Panduan untuk menggunakan subquery. Subquery disertakan dalam tanda kurung. Subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu kuasa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika digunakan, ini harus menjadi kuasa terakhir dari query outer. Subquery tidak dapat memiliki kuasa order by-nya sendiri. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Ada dua tipe subquery. Subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris, yaitu besar sama dengan, besar sama dengan, kecil dan besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query dalam bagian dalam. Subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris, yaitu in, any, dan all, dan mengembalikan lebih dari satu baris di query inner. Contoh subquery. Bagaimana jika Anda ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut oleh Peter Vegas? Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah jawaban pertanyaan. Kapan Peter Vegas direkrut? Setelah Anda mengetahui tanggal perekrutan, maka Anda dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelahnya. Jadi, fungsi subquery ini adalah mengetahui kapan Peter Vegas direkrut. Lalu, di outernya, kita mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vegas. Mari kita coba ke SQL-nya. Select first name last name, here date. From employees, where, here date, lebih dari, dalam kurung, select, here date, from employees, yes, where last name sama dengan Vargas. Berhasil ya. Jadi dia mencari nama awal dan nama akhir, dan tanggal perekrutan setiap anggota di employee. Tetapi pakai where nih, tetapi tanggalnya tuh lebih besar dari tanggal from employee when last name Vegas. Berarti lebih besar dari tanggal perekrutan Vargas. Dengan kata lain, setelah Vargas direkrut, baru query select first name last name here date ini dilaksanakan. Jadi ini sudah dipisah terlebih dahulu. Jadi yang sebelum Vargas direkrut dan sesudah Vargas direkrut.
Nama karyawan yang sesudah Vargas direkrut adalah Elni, Kimberly, Kevin, dan Diana. Subquery dan null. Jika subquery mengembangkan nilai null atau tanpa baris query outer mengambil hasil subquery null dan menggunakan hasil ini di closure where-nya, query outer tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan null yang selalu menghasilkan null. Jadi jika nilainya null, maka dia tidak bisa di outputkan karena semua nilai dengan null yang selalu menghasilkan null. Karena membandingkan semua nilai dengan null selalu menghasilkan null. Data not found. Subquery dan null. Siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grant? Departemen ID Grant adalah null, sehingga subquery menghasilkan null. Query outer kemudian mengganti nilai ini di closure where departemen ID sama dengan null. Query outer tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan null dan menghasilkan null. Karena Grant ini nggak memiliki ID, jadi kita tidak bisa mencari siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grant. Terminologi. Istilah-istilah yang penting dapat digunakan dalam pelajaran ini diantaranya subquery, query inner, query outer, subquery satu baris, dan subquery beberapa baris. Mari kita lanjut ke 10.2. 10.2 membahas tentang subquery satu baris. Tujuannya, pelajaran ini akan membahas tentang membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam closure where atau having, membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan lebih dari satu subquery, membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan fungsi group dalam subquery. Mungkin Anda sudah menyadarinya, subquery tampak seperti mesin pencarian internet. Ya, mereka hebat dalam mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas lainnya. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari cara membuat tugas yang jauh lebih sulit yang dikerjakan subquery untuk Anda. Perlu diingat bahwa subquery menghemat waktu sehingga Anda dapat menyelesaikan dua tugas dalam satu pernyataan. Fakta tentang subquery satu baris. Subquery tersebut menghasilkan hanya satu baris, menggunakan operator perbandingan sama dengan besar dari sama dengan kecil dari sama dengan kecil dari dan besar dari. Selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung. Menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan dan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu closure order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika disebutkan, ini harus menjadi closure terakhir di pernyataan select. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Subquery beberapa tabel. Subquery dari tabel berbeda. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapa yang bekerja di departemen pemasaran? Kita cari last name sama job ID, departemen ID-nya dari employee, di mana departemen ID sama dengan departemen name-nya marketing. Jadi kita mencari orang-orang yang ada di departemen ID bagian marketing. Karena ini sudah beda ya. Kalau departemen ID ini kan berada di from employee. Sementara departemen name ada di from department. Mari kita coba. Select last name
job ID. Nah, jadi yang bekerja di marketing adalah Harstein dan Fay. Maka codingannya berhasil dicoba. Subquery dari tabel berbeda. Ini contoh lainnya. Lebih dari satu subquery dapat mengembalikan informasi ke query outer. Last name, job ID, salary, department ID, from employee. Job ID-nya from employee juga. Where, employee ID 141. Berarti dia nyari yang memiliki ID 141. Dan departemen ID sama dengan location ID-nya 1500. Berikut adalah hasilnya. Yang memiliki location ID 1500 dan memiliki employee ID 141 adalah keempat orang ini, Raj, Davis, Motos, dan Vargas. Ini hasil query dari subquery pertama, select job nih, hasil dari subquery kedua, department ID. Fungsi grup subquery. Fungsi grup dapat digunakan di subquery. Fungsi grup tanpa clause group by di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikutnya menjawab pernyataan karyawan mana yang mendapatkan rata-rata gaji lebih sedikit. Fungsi grup di subquery. Subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Query outer kemudian menghasilkan karyawan dengan rata-rata gaji kurang dari rata-rata. Salary kurang dari average. Ini average sama dengan rata-rata ya. Jadi dia cari namanya dan gajinya di tabel employee, di mana gaji itu kurang dari rata-rata. Average rata-rata gaji itu adalah 8775. Maka yang kurangnya akan ditampilkan. Tidak ada yang lebih dari 8775. 86, 83. Subquery di dalam kuasa having. Subquery juga dapat diletakkan dalam kuasa having. Ingatlah bahwa kuasa having mirip dengan kuasa where, kecuali bahwa kuasa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti minimal, maksimal, atau average. Karena clause having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Contoh subquery. Departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Pada contoh ini, subquery memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50.
membandingkan ya, departemen mana yang memiliki gaji terendah di banyaknya departemen, yang mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Select nih departemen ID-nya, minimal gaji di tabel employee. Group by departemen ID, having minimal gaji lebih besar dari minimal gaji di departemen ID 50. Hasil dari minimal gaji di departemen 50 adalah 2.500. Jadi karyawan di departemen 50 memiliki gaji yang paling minimal itu adalah 250. Maka kita mencari nilai yang lebih besar dari ini di departemen 50. Maka dapat departemen ID-nya, departemen ID 90, yaitu gajinya 17.000, 26.000, 110, 8.300, dan seterusnya. Contoh lainnya itu, query author menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen. Yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimal terendah dari gaji minimal departemen 50. Menghilangkan departemen dengan gaji minimal terendah. Menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Clause having menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji minimal departemen. Oh iya, jadi yang lebih rendah dari ini, dari departemen 50, tidak akan ditampilkan. Clause having ini akan menghilangkan departemen dengan gaji minimal lebih rendah dari gaji minimal departemen 50. Jadi yang lebih besar, makanya ini lebih besar. Yang lebih besar aja yang ditampilkan. Berarti departemen 30 itu di bawah dari departemen 50. Mari kita lanjut ke 10.3. 10.3 membahas tentang subquery beberapa baris. Perbandingan query. Gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di departemen 20? Contoh ini mengembalikan kesalahan karena lebih dari satu karyawan terdapat di departemen 20. Subquery menghasilkan beberapa baris. Kita menyebutnya subquery beberapa baris. Subquery satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. Perbandingan query. Masalahnya adalah tanda sama dengan pada clause aware dan query author. Bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam waktu bersamaan? Ini pernyataan konyol, bukan? Select first name, last name di tabel employee, di mana gaji sama dengan gaji from employee, departemen 20, departemen ID 20. Jadi dia cari nama orang di employee dengan gaji yang ada di departemen 20. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa baris. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, yaitu sama dengan, besar dari, dan seterusnya, kita memerlukan operator perbandingan yang berada untuk subquery beberapa baris, yaitu in, any, dan all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator.
in. Operator in digunakan dalam query outer clause where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya, kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Select last name, here date from employee, when extract year from here date, in select extract year from here date, berarti dia di dalam ini subquery. Dia mencari ini di dalam subquery di tabel employee di mana departemen ID-nya 90. Jadi dia semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di Departemen 90 yang direkrut. Ya, karena subquery-nya pakai in ya. Akan dikeluarkannya yang 90. Query outer akan mengembalikan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun di daftar query inner. Jadi ini akan mengembalikan semua karyawan, tapi sebelumnya kan udah dibatasi. Jadi di Departemen 90 aja yang sesuai tahun penerimaannya. Maka hasilnya akan sebagai berikut. Any. Operator any digunakan ketika kita membuat query outer clause where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Kecil dari, besar dari, sama dengan, dan sebagainya. Dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery, contoh yang ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut. Departemen 90. Select last name, here date from employee, where extract kecil dari any. Oh, berarti dia nih kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut. Ya, seperti itu. Al, operator al digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer clause where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria besar dari kurang dari sama dengan dan seterusnya dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Operator al membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembangkan oleh query inner. Karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum tahun 1987, maka tidak ada baris yang dihasilkan. Nilai 0. Misalnya, terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery, beberapa baris adalah 0. Tetapi yang lainnya tidak. Jika in atau any digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non-null. Jadi diubah menjadi titik-titik ya. Jika al digunakan, query outer tidak akan menghasilkan baris karena al membandingkan baris query outer dengan setiap nilai dikembangkan oleh subquery, termasuk 0. Oh, jadi yang dibandingkan dengan 0 hasilnya 0, maka tidak akan berhasil jika menggunakan subquery al. Group by dan having. Seperti yang Anda duga, clause group by dan clause having dapat digunakan sebagai subquery beberapa baris. Bagaimana jika Anda menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan yang bekerja di Departemen 10 dan 20? Group dan having, kita memerlukan subquery beberapa baris menghasilkan gaji karyawan di Departemen 10 dan 20. Query outer akan menggunakan fungsi group sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan Departemen ID. Group by dan having. Berikut ini pernyataan SQL-nya. Select Departemen ID minimal salary.
from employee. Satu poin terakhir mengenai subquery. Beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris bergantung pada nilai data di dalam baris. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan Anda menulis subquery di beberapa baris. Contoh, siapa yang memiliki job ID yang sama seperti Ernest? Subquery satu baris ini akan bekerja dengan benar ketika hanya terdapat satu Ernest di dalam tabel. Namun bagaimana jika nanti baris bisnis merekrut karyawan baru bernama Susan Ernest? Oh, jadi ada dua Ernest ya. Akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris. Sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Jika Anda ragu, tulis subquery beberapa baris. Baiklah, sepertinya itu saja materi 10. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.